Baik, pemirsa sekalian, bahwa seperti kita ketahui bahwa Hagia Sophia ini bangunan ikonik Turki ya. Setelah 86 tahun kembali dibuka untuk ibadah sholat Jumat pertama, yaitu hari Jumat tanggal 24 Juli 2020. Ribuan orang mengikuti sholat Jumat di dalam dan di luar masjid bersejarah ini di Istanbul, Turki. Ibadah sholat Jumat di Hagia Sophia ini juga diikuti oleh Presiden Turki yaitu Recep Tayyip Erdogan. Kemudian pada masa penaklukan Ottoman di Istanbul pada 1452, Hagia Sophia beralih fungsi menjadi masjid. Bahkan sebuah perpustakaan dibangun dalamnya. Pada tahun 1935, Hagia Sophia dirubah menjadi museum. Namun pada tahun 2020 ini, tepatnya pada tanggal 10 Juli, status Hagia Sophia sebagai museum dicabut oleh Pengadilan Administrasi Utama Turki, dan keputusan tersebut membuka jalan bagi pemerintah Turki untuk membuat bangunan megah tersebut menjadi masjid. Dan ini yang menjadi kontroversial, ditentang oleh banyak negara, ditentang oleh berbagai golongan. Dan apakah ini akan memberikan atau sebagai pertanda kebangkitan umat Islam dengan keberanian seorang pemimpin? Baik, setelah hadir di tengah-tengah kita, sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa acara ini dipersembahkan dari Hammasahway Inspiration Spirit, kemudian dari Soulmate Academy, dan didukung sepenuhnya oleh STIMIK Bandung Bali, dan STT Indonesia. Telah hadir di tengah kita Bapak Dr. Ahwan Fanani, beliau sebagai pemerhati politik dan budaya, dan juga sebagai dosen di UIN Wali Songo. Kemudian narasumber kita yang kedua, Bapak Ilham Khairi, beliau sebagai wartawan senior Kompas, dan sebagai dosen seni dan desain di Universitas Multimedia Nusantara atau UMN. Dan saya sendiri, Yusja Yusman, akan memandu acara ini hingga selesai, dan mudah-mudahan kita bisa diberikan kelancaran dalam acara ini. Di ujung acara nanti kita akan ada tanya jawab, barangkali ada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan kepada kedua narasumber kita, kami persilahkan bisa klik raise hand yang ada di tombol di bawah, atau bisa melalui chat. Dan ini juga disiarkan secara internasional melalui YouTube ya, di Hammasahway. Dan jangan lupa untuk subscribe, kemudian like dan komen, dan jangan lupa untuk menekan loncengnya supaya nanti kalau ada kegiatan-kegiatan seperti ini nanti teman-teman bisa mengetahuinya. Baik, kita akan ke Bapak Dr. Ahwan Fanani dulu untuk memberikan statement yang pertama atau paparan yang pertama tentang Masjid Hagia dan kebangkitan umat Islam. Assalamualaikum Dr. Ahwan Fanani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Yusja Yusman. Karena saya biasa. Silakan Pak Dokter untuk memberikan paparannya. Baik, terima kasih. Pak Aman, 30 menit ya Pak. Oh baik. Ya. Terima kasih pada Bapak Yusja Yusman selaku moderator, juga Bapak Dr. Abdul Rahman selaku yang fasilitasi diskusi kita siang ini yang hangat ini. Jika pada Pak senior saya yang terhormat Bapak Ilham Khairi, alhamdulillah bisa ketemu dalam forum ini. Ya, saya sering mendengar namanya tapi baru kali ini bertemu secara langsung, secara online. Ya, pada siang ini tema yang sangat menarik. Meskipun puncak dari ketegangannya mungkin sudah agak mereda, tetapi bahwa dampak lainnya mungkin akan pasca sholat Jumat atau menjelang sholat Jumat kemarin ketika dilaksanakan di Hagia Sophia, kita melihat dua fenomena menarik. Salah satu sisi adalah euforia kegembiraan di banyak elemen umat Islam. Ada teman yang posting terus bolak-balik berkali-kali tentang betapa hebatnya masjid ini, Hagia Sophia yang dari museum bisa menjadi masjid, seolah-olah tanda yang menarik akan satu kebangkitan Islam. Sebagian orang merasa pesimis dengan itu dan menganggap ini adalah langkah yang salah dari sisi bahwa ini memantik respon dan perdebatan polemik mengenai hubungan antar umat beragama yang dikhawatirkan banyak kalangan. Sebagian lagi melihatnya sebagai hal yang wajar. Kenapa wajar? Ya,
perubahan rumah ibadah itu hal yang lumrah. Kalau kita lihat di Eropa sebenarnya kan perubahan itu sangat banyak. Di Eropa maupun Amerika, perubahan rumah ibadah menjadi ibadah lain itu sudah hal yang wajar sekali. Kalau kita lihat di Belanda misalnya, tahun 2007 ada 70 rumah ibadah menjadi masjid. Karena faktor perubahan orientasi keagamaan orang, di mana orang muda-muda semakin tidak kenal dengan agama, jauh dari agama, akhirnya masjidnya kosong, maka datanglah orang-orang Turki, orang-orang dari Maroko, yang mereka itu kemudian membeli masjid-masjid itu, dan karena peruntukannya memang untuk rumah ibadah, maka aslinya dari misalnya gereja, mohon maaf, lalu berubahlah menjadi masjid. Itu hal yang lumrah. Di Amerika juga terjadi hal yang sama sebenarnya. Hal yang sama terjadi di Israel, bahwa beberapa masjid berubah fungsi, kan ada jadi bar, ada yang jadi restoran, macam-macam. Ternyata terjadi juga fenomena itu. Tetapi mengapa tidak menjadi satu polemik? Ini pertanyaan menarik kan. Ada apa dengan Hagia Sophia ini? Sehingga begitu ini yang berubah dari museum, pernah jadi masjid kan? Pernah jadi masjid, pernah menjadi museum, sekarang menjadi masjid lagi, menimbulkan respon yang sedemikian ramai di kalangan Indonesia. Bahkan beberapa pemimpin politik luar negeri di Eropa juga merespon, mengkhawatirkan ini menjadi kondisi yang tidak kondusif bagi hubungan-hubungan di dunia. Bapak Ibu yang berbahagia, memang kita akan melihat bahwa Turki ini negara yang unik. Tadi sampaikan oleh Pak Abdurrahman, Turki ini negara yang terletaknya sangat strategis. Di dalam sejarah, Turki ini lama sekali diduduki oleh Romawi Timur atau Bizantium. Bizantium dulu itu wilayah yang merentang mulai dari Eropa Timur sampai ke Syria. Dia Syria, dan di Syria itu sering berperang atau berebut kekuasaan dengan Persia. Jadi sejarah Turki lama, kemudian orang Turki masuk ke Anatolia. Anatolia itu bagian Asia dari Turki, dan mengembangkan wilayah sampai ke wilayah-wilayah Eropa, yang sekarang menjadi sebagian wilayah sepertiga Turki di Eropa, dan mayoritas ada di Asia. Jadi kalau kita baca kasus Hagia Sophia ini, ada fenomena budaya, ada fenomena sosialnya, ada fenomena politik, yang mungkin nanti Pak Ilham bisa juga menambahkan. Saya akan melihat dulu dari sisi apakah ini satu kebangkitan Islam. Ini judul pertemuan ini sangat optimis saya kira kan, Hagia Sophia dan kebangkitan umat Islam. Saya kira tema yang menarik. Apakah ini indikator? Umat Islam ini kan rindu sebenarnya kan dengan kondisi di mana umat Islam bisa menjadi kiblat. Saat ini kalau kita lihat berita dunia Islam itu hampir tidak ada yang positif kan. Orang selalu mencitrakan Timur Tengah sebagai center dunia Islam itu dengan kekacauan, dengan kekerasan, dengan peperangan, tertinggal secara teknologi. Bayangan orang mengenai Timur Tengah di kita ini kadang-kadang masih tertinggal, seolah-olah orang Timur Tengah masih pakai onta, itu masih pakai itu kan bayangan-bayangan itu masih muncul di kalangan kita ketika bicara Timur Tengah. Akhirnya memang persepsi kita mengenai Timur Tengah ini relatif minor. Maka mungkin ada satu harapan bahwa ke depan ada negara Islam yang bisa menjadi representasi. Namun kenyataannya kalau ditanya, ada upaya untuk melakukan usaha untuk melakukan negara mana yang paling Islami dari sisi kebudayaan dan sosial, memang negara Islam tidak masuk dari ukuran-ukuran itu yang menarik. Maka ketika Turki maju, nah inilah hebatnya Erdogan. Saya kira Erdogan ini presiden yang punya visi yang kuat ya, sehingga bertahan berpuluh-puluh tahun, 2002 sampai sekarang sudah sekitar 18 tahun. Ini presiden yang luar biasa ini. Dia bisa bertahan sekian lama di negara Turki yang lama memegang kultur sekuler. Sejak masa Kemal Atatürk, Turki ini berubah. Dulunya dia tuh ke kesultanan. Ini orang sering berdebat ya, Turki itu khalifah atau bukan? Ini kan sering jadi berdiskusi. Ada orang mengatakan ya Turki itu kekhalifahan karena wilayahnya sangat luas, dia menjadi imam dan dia diakui keberadaannya oleh dunia Islam, maka dia menjadi kekhalifahan ketika itu. Sebagian orang tidak mengakui Turki sebagai kekhilafahan zaman dulu. Karena apa? Khalifah itu dalam tradisi klasik itu syaratnya harus min a'immatu min Quraisyin. Bahwa orang khalifah dunia Islam itu harus dari orang-orang Quraisy. Nah, maka untuk itu Turki tidak memenuhi syarat. Dia hanya sultan saja gelarnya. Kira-kira begitu. Sultan itu apa? Sultan itu gelar yang bisa sangat lokal. Tapi kalau khalifah tidak lokal, internasional gelar itu. Nah, ini bedanya sultan dan khalifah. Maka kenang-kenangan Turki sebagai
sebagai satu kekuatan besar dunia ini memang masih hidup di dalam kenangan bangsa Turki sendiri maupun hidup di kalangan kita, baik umat Islam di Indonesia maupun di dunia yang lain. Turki dulu sangat kuat, dia berkuasa mulai dari Afrika Utara sampai Libya. Ini sekarang terakhir dia ikut lagi upaya untuk terlibat di Libya. Dia menguasai juga Jazirah Arab, dia menguasai juga wilayah-wilayah Asia Tengah. Asia Tengah itu mulai dari Kazakhstan, Kirgistan, Turkmenistan, dan juga Kaukasus seperti Azerbaijan dan Armenia itu masuk wilayah-wilayah kekuasaan Turki. Dia membentang sampai Eropa. Eropa itu dulu menguasai negara-negara Balkan yang sekarang terpecah-pecah menjadi Bulgaria, menjadi Bosnia Herzegovina, menjadi wilayah-wilayah Albania dan lain-lain. Dan dulu usaha Turki hampir saja menaklukkan Eropa Barat, itu kerajaan-kerajaan Austria-Hungaria. Artinya kalau melihat track record Turki ini sangat luar biasa di dalam sejarahnya ya. Dia menguasai wilayah Mediterania, laut-laut yang memisah antara Afrika dengan Eropa dan sekaligus dengan Jazirah Arab. Ini daerah-daerah yang mutar sampai Lebanon ini, daerah-daerah yang menjadi pusat pertemuan banyak kebudayaan besar di dunia zaman itu. Dan Turki sangat kuat, sehingga angkatan lautnya zaman dahulu berkuasa sampai ke wilayah-wilayah Malta, Sisilia di Italia. Dan pengaruhnya ke timur juga ada, meskipun secara kultur dan secara kebudayaan dia ada. Karena orientasi Turki ke barat, tidak ke timur. Dulunya ke barat terus, ya jarang dia ke timur, karena di timur ada Mughal dulu. Ada Mughal, ada kerajaan Safawi, maka orientasinya ke barat, ke Eropa sekali. Dan ke timur tengah, ke selatan maupun ke utara dia. Nah, maka dengan sejarah besar itu, Turki pengaruhnya besar di dunia Islam. Termasuk di Indonesia, kalau kita lihat pengaruh, mengapa ini menjadi penting juga, karena beberapa warisan, legasi Turki itu masih ada di kita. Misalnya apa? Misalnya ya kalau kita bicara di dalam tradisi di ramalan di kita, di masyarakat di Jawa Tengah, Jawa Timur ada ramalan Jayabaya, itu konon seorang syekh dari Timur Tengah namanya Ali Syamsuddin datang ke sini, bertemu dengan kerajaan Kediri, lalu menceritakan tentang nasib kerajaan ke depan seperti apa. Ini luar biasa terjadi, ada mitologi-mitologi, ada kisah-kisah yang terkait dengan Turki. Turki juga kerjasama dengan Aceh, kerajaan Pasai, dia punya hubungan yang lama di sana. Artinya kalau kita lihat, hubungan ini ada secara kultural maupun sejarah dalam tempo yang lama, termasuk penelitian terakhir bahwa Pangeran Diponegoro itu ketika perang Diponegoro dengan Belanda, dia menggunakan sistem tentara yang dipergunakan oleh Turki, menggunakan seperti Janissary, dia menggunakan pasha, gelar-gelar pasha atau gelar Ali Pasha, sehingga Panglima Pangeran Diponegoro dikenal sebutan dengan Sentot Ali Pasha. Itu sebutan dari Turki sebenarnya. Maka bisa dimaklumi ya betapa resonansi Hagia Sophia itu sangat besar. Di Eropa sendiri, saya kira kekuatan Turki ini kekuatan yang sangat diperhitungkan dalam sejarah. Dulu di Eropa ada negara-negara besar kuat seperti Austria-Hungaria, Kerajaan Jermania Raya, Prancis, dan lain-lain. Dan di utara ada Rusia, tadi disebutkan oleh Pak Yus, Rusia lama sekali menjadi tsar kekaisaran yang kuat, dan Turki berada di dalam pertentangan atau persaingan dengan negara-negara itu selain di dunia Islam sendiri. Ekspansi Turki ke barat ini membawa satu sejarah yang panjang, di mana Turki berhasil menaklukkan wilayah-wilayah di Balkan, menjadikan penduduknya Muslim, sampai sekarang masih banyak wilayah Muslim di sana, meskipun cenderung sekuler, tapi mereka adalah Muslim dengan peristiwa-peristiwa perluasan wilayah oleh Turki. Ada hubungan-hubungan kultural. Belum lagi kalau kita bicara negara-negara dengan memiliki kultur Turkik atau memiliki kultur mirip Turki atau akar bahasa yang sama, seperti wilayah tadi Kirgistan, Kazakhstan, Turkmenistan. Itu mereka memiliki hubungan kuat dengan kebudayaan Turki, termasuk dengan Tartar di sebelah Ukraina, di wilayah-wilayah Rusia dan negara-negara kecil yang dulu punya hubungan kuat dengan kebudayaan Turki. Maka dengan peta seperti ini, Bapak Ibu ya berbahagia, maka Turki ini kekuatan lama yang sangat kuat, namun sayang dia kalah dalam Perang Dunia Pertama. Dia sempat berkolaborasi dengan negara seperti Austria, lalu kalah, lalu di Perang Dunia Kedua dia berkoalisi dengan Barat, namun tetap tidak bisa mengembalikan
kekuasaan sejak zaman dulu, karena bersama dengan itu bangkitlah nasionalisme atau kesadaran berbangsa di negara-negara Arab sendiri, seperti ada kesadaran berbangsa orang Arab Saudi pada masa Ibnu Saud. Mesir bangkit kembali nasionalismenya. Dan Turki sendiri akhirnya juga mengadopsi nasionalisme itu dalam kebangsaan Turki. Dan Turki ini masih kuat orangnya di Eropa, karena banyak orang Eropa ini, masjid-masjid ini orang Eropa. Kalau Idul Adha rame di masjid-masjid di Eropa ini orang-orang Turki. Kalau pagi dia setelah sholat Id bareng-bareng, Idul Adha makan kebab isinya daging, itu full itu. Itu masih ada budaya seperti itu orang Turki. Jadi kalau di negara-negara di Eropa, kalau banyak di Austria banyak, di Belanda banyak, di Jerman juga banyak. Kalau mau cari kebab banyak sekali di sana kebabnya, besar-besar kebabnya. Ya kenapa? Itu adalah kemampuan masyarakat Turki untuk berinteraksi dengan dunia Eropa sebenarnya. Nah maka ketika kita bicara Hagia Sophia ini resonansinya besar. Lama Turki itu dianggap negara yang dekat dengan Eropa, mulai dianggap dekat karena mengadopsi sekulerisme. Masa Kemal Atatürk, sehingga semua simbol agama dihilangkan. Azan tidak boleh bahasa Arab, azan pakai bahasa Turki. Orang pakai jilbab dilarang, ya kan? Maka mahasiswa yang kuliah saja tidak pakai jilbab, dia harus pakai rambut segini. Maka ada toko-toko jualan wig. Jadi kalau orang jilbaban mau pergi ke kampus, mampir dulu ke beli wig, dipasang nutupi jilbabnya itu. Jadi rambut ditutupi jilbab, tutupi rambut lagi. Itulah fenomena kultural di Turki yang lahir akibat sekulerisme keras yang ditanamkan oleh Atatürk. Yang mungkin itu dulu langkah strategis juga Atatürk untuk menyelamatkan negara dia dari tekanan-tekanan besar selaku dia yang kalah perang pada dunia pertama. Yang pertama bersama dengan Jerman dia kalah. Meskipun dunia kedua dia dianggap sebagai koalisi. Sejak tahun 60-an, Turki dianggap sebagai koalisi Eropa dan Amerika masuk di dalam NATO, dia kan. Maka inilah posisi Turki ke depan. Dia satu sisi punya simbolitas, simbol dunia Islam. Dia masih memiliki hubungan kuat dengan dunia Islam. Tapi Turki sendiri juga merasa punya hubungan kuat dengan dunia Eropa. Karena kaisar-kaisar atau Raja Sultan Turki ini juga banyak lahir dari pernikahan, atau bukan pernikahan ya, hasil dari bapak ibu yang ibunya dari Eropa, sebagian besar dari Eropa. Maka kalau kita bayangkan Turki ini punya perasaan, ini juga saya punya darah dari Eropa itu. Maka dia berharap masuk ke Uni Eropa. Secara politik sudah berhubungan, sudah dianggap koalisi, bahkan sudah disertakan dalam Uni Eropa sejak tahun 2005-an, dan 2000 berapa itu sudah mulai diusahakan Turki bisa diintegrasikan dalam Uni Eropa. Namun prosesnya sangat panjang ternyata, karena ada banyak faktor yang membuat Turki ini jadi sulit diterima di Uni Eropa. Kemarin mungkin sudah banyak membahas, Eropa ini negara yang butuh sumber daya alam, khususnya gas. Ya. Gas ini, Eropa ini lemah dalam penyediaan gas untuk kebutuhan sehari-hari. Maka dia membutuhkan dari wilayah-wilayah seperti Asia Tengah, dan itu pasti melewati Turki. Turki juga dibutuhkan dalam konflik Timur Tengah, karena Turki yang menghadang atau mencegah masuknya para imigran-imigran dari Syria kah, atau dari misalnya Afghanistan, dari Asia Tengah, atau dari Asia Selatan ya, terus kemudian dari negara Irak untuk tidak masuk ke Eropa. Maka Turki ini juga berjasa pada Eropa dalam hal mencegah perkembangan imigrasi ke Eropa. Namun kalau kita lihat, memang sejarah panjang Turki ini agak dilematis, sejarah panjang yang membuat Eropa dan Turki itu seperti punya hambatan sejarah yang berat. Saya pernah dulu bertemu dan berkaji dengan seorang tokoh asasi manusia dari Austria, dia salah satu penasehat di sana. Dia menggambarkan Turki itu seperti orang yang pengen masuk Uni Eropa, seperti dia menggambarkan sangat negatif ya, seolah seperti itulah carrot and stick ya. Jadi seolah dia itu seperti yang melihat carrot pengen makan wortel, sehingga dia apapun maunya diikuti saja. Artinya orang Eropa butuh apa diikuti. Tapi Eropa sendiri tampaknya tidak terlalu terbuka dengan Turki. Maka dalam referendum yang diselenggarakan beberapa negara untuk bertanya apakah masyarakat mau menerima Turki, mayoritas masih keberatan masuk di Uni Eropa ini. Dan itu bisa dimaklumi sekali. Apalagi kalau bicara perkembangan terakhir, Eropa ini negara yang punya problem besar dalam hal
Uni Eropa sendiri. Kemarin kita lihat kasus Brexit, ya. Brexit atau keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Uni Eropa ini satu proses luar biasa di mana negara-negara yang berbeda-beda bangsa itu mencoba mencari kesepakatan untuk satu ekonomi, satu mata uang, dan punya masyarakat ekonomi, punya juga mereka memiliki semacam parlemen Eropa. Nah, namun akhirnya Inggris keluar, kenapa? Memang ini berat sekali. Eropa sekarang sedang khawatir dengan globalisasi. Globalisasi ini membuat khawatir orang-orang Eropa. Ya, saya pernah ketemu dosen dari Jerman, dia mengatakan orang Eropa itu unik. Unik kenapa? Dulu mereka yang semangat untuk mendukung globalisasi. Akhir-akhir ini khawatir betul dengan globalisasi. Kenapa khawatir? Nah, maka di dalam hubungan geopolitik itu ada dua hal yang kita perhatikan, letak wilayah, sumber daya, dan manusianya. Eropa ini salah satu negara yang mengalami krisis penduduk. Banyak negara maju krisis ya, Jepang krisis penduduk, Singapura krisis penduduk. Singapura itu separuh penduduknya itu pendatang ya, bukan penetap di sana, pekerja-pekerja luar ya. Kemudian Jerman ini krisis penduduk. Negara-negara Eropa krisis penduduk dengan pertumbuhan yang sangat rendah sekali. Maka bisa dibayangkan kalau kemudian ekonomi mereka bertumbuh berkembang, mereka butuh tenaga kerja dan itu diisi orang luar, maka lama-kelamaan penduduk lama aslinya akan mengalami pergeseran. Kasus ini sudah terjadi pada tahun 70-an. Tahun 70-an, Eropa mengalami perkembangan ekonomi yang sangat dahsyat. Sehingga Belanda mengalami pertumbuhan ekonomi cepat dan kekurangan tenaga kerja. Sehingga dia butuh tenaga kerja dari luar. Maka orang Indonesia ditawari dulu, zaman Pak Karno diberi tawaran. Apakah Indonesia mau mengirimkan tenaga kerja ke Belanda? Ternyata Pak Karno mengatakan, kita tidak mau bekerja pada mantan penjajah kita. Itu Pak Karno bilangnya begitu, dia menolak. Nah, karena itulah kemudian Belanda akhirnya mengambil orang dari mana? Dari Afrika Utara, Maroko. Dan Turki juga banyak masuk di sana. Nah, jangka panjang, dulu mereka tidak berpikir bahwa tenaga kerja itu nggak ada dampaknya. Ternyata ada sekarang dampaknya apa? Mereka kan punya anak ya, anak ke anak lagi, turun ketiga, turun keempat. Anak-anak ini sudah bukan lagi orang Maroko, dia sehari-harinya orang Belanda. Tetapi oleh orang Belanda sendiri, belum dianggap sepenuhnya orang Belanda. Dan beberapa kulturnya masih berbeda. Misalnya gampangannya secara pendek, secara budaya ya, orang Belanda itu kan bebas bergaul, laki-laki dan perempuan. Nah, kalau ada laki-laki dewasa, boleh mengambil atau berkencan dengan seorang perempuan, tidur bersama, tidak apa-apa. Kumpul kebo juga boleh, sah. Karena mayoritas sekarang di Belanda terjadi kumpul kebo. Bagi mereka itu hal yang normal dan itu sah secara hukum dan anaknya diakui oleh negara. Tapi kalau bicara Maroko ini kultur keluarganya sangat konservatif. Maka kalau ada perempuan di bawah laki-laki, itu dianggap aib sangat besar. Maka kalau seorang perempuan Maroko di bawah laki-laki Belanda atau Eropa yang lain, maka ada dua pilihannya, menikahi atau mati kan gitu. Karena itu masalah harga diri bagi mereka. Anak perempuan di bawah orang lain itu harga diri, itu pelecehan dianggap itu atau aib. Nah, ini yang menjadi persoalan kultural yang terjadi di dunia Eropa sehingga mereka agak sekarang cenderung untuk menutup diri. Maka muncul gerakan-gerakan far right, kanan jauh. Kanan jauh itu apa? Gerakan-gerakan khawatir dengan pendatang, khawatir dengan orang asing. Utamanya adalah sebenarnya tidak hanya dari Afrika atau dari Turki, tapi juga dari Eropa Timur. Namun yang paling menjadi tag adalah pendatang Muslim di dunia-dunia Eropa ini yang menjadi tag. Maka ketakutan terhadap pertumbuhan populasi yang dikenal bahwa orang Islam populasinya tinggi, itu menjadikan ketakutan Eropa terhadap perubahan demografi yang sangat serius. Sehingga sekarang banyak gerakan-gerakan kanan. Kanan itu sangat fasis, tengah fasis itu berkembang banyak di negeri Eropa. Dan partainya juga kuat, partai-partai yang dukung itu sangat kuat, mulai menguat sekali. Nah, ini fenomena dunia sebenarnya tidak hanya terjadi di Eropa, di Indonesia, di semua negara mengalami fenomena penguatan terhadap kekhawatiran terhadap asing itu sangat tinggi. Itu fenomena internasional, saya kira tidak hanya terjadi di Eropa, di Indonesia atau di negara-negara lain, itu mengalami hal yang sama. Di Amerika juga kekhawatiran terhadap imigran-imigran dari Meksiko, dari Amerika Latin juga sangat tinggi, sehingga kampanye-kampanye Trump untuk menutup mereka ini sangat disukai oleh orang-orang
yang memiliki kekhawatiran terhadap perubahan demografis itu. Maka membaca Hagia Sophia, Bapak Ibu yang berbahagia, ini membaca kompleksitas masalah dunia. Hagia Sophia ini hanya satu simbolitas dari satu persoalan yang lebih mendalam. Maka orang bisa membaca fenomena ini dengan banyak cara ya. Pertanyaan adalah, mengapa Turki mengubah saat ini museum menjadi masjid? Bagi orang yang melihat ini senang ya, ini museum jadi masjid, lebih Islami ya, langsung dianggap sebagai satu perkembangan positif dari perkembangan dunia Islam. Namun bagi yang lain mengatakan, oh tidak, ini jangan-jangan hanyalah upaya Turki untuk menggunakan satu simbolitas untuk memperkuat legitimasi dia dan dukungan dia di tengah perubahan geopolitik yang sangat keras di sekitarnya. Karena sekarang Timur Tengah mulai agak keras, persaingan antara blok lama ya, blok Rusia dan koalisi dengan Iran dan para negara-negara yang hampir satu pikiran dengan negara-negara menjadi dukungan Amerika. Maka lihat betapa panasnya Timur Tengah saat ini. Belum lagi akibat Rusia mencaplok wilayah Ukraina kemarin ini masih menjadi ketegangan, kekhawatiran orang Eropa Timur bahwa Rusia akan ekspansif ke sana. Banyak pesawat-pesawat atau kapal selam Eropa masuk ke wilayah lautan utara di dekatnya Norway atau di mana membuat orang takut jangan-jangan Rusia akan ekspansif. Sehingga sempat media barat mengatakan manusia paling berbahaya di dunia adalah Vladimir Putin, itu paling berbahaya di dunia kata dia, itu karena ancaman strategis. Lah belum lagi di timur Cina meluaskan kekuatannya di banyak wilayah. Cina ini menanam pengaruhnya di banyak negara di Afrika. Di banyak negara Afrika tuh kekuatan Cina diakui sekali, dan kita bisa melihat dalam kasus pemberian anugerah hadiah untuk sastra ya, Nobel sastra. Jadi panitia Nobel ini memberikan hadiah kepada salah satu sastrawan Tiongkok yang dianggap oposan dan menentang keras terhadap pemerintah. Karena itu ketika negara-negara di dunia diundang untuk penganugerahan Nobel, Cina menyurati banyak negara untuk tidak hadir ke dalam penganugerahan Nobel itu. Dan nyatanya hampir separuh tidak hadir. Berarti pengaruh Cina sangat besar terhadap negara-negara itu. Karena dia mampu untuk menahan negara itu tidak ikut dalam penganugerahan Nobel. Inilah yang kita lihat potret ketegangan perebutan geopolitik dunia. Geopolitik dunia itu kan kalau kita lihat seperti bulan sabit kan, mulai dari wilayah Mediterania itu, laut, kemudian ke Timur Tengah laut, sampai ke Asia Selatan, India, melewati Selat Malaka sampai ke timur. Ini dan pantai-pantai itu semuanya adalah tengahnya dunia, rimland. Di atasnya ada heartland, tanah-tanah pokok, yaitu mana ya? Pulau Asia yang sangat besar, yang sebagian besar adalah negara miliknya Rusia, sampai ke selatan Afrika yang dipisahkan oleh daerah tengah ini. Maka negara-negara dunia ini bersaing untuk menguasai jalur-jalur itu. Karena harus diingat bahwa negara kapitalistik itu membutuhkan negara lain. Untuk apa? Untuk pasar dia. Yang kedua, mereka membutuhkan sumber daya alam. Katakan seperti misalnya Jepang atau Tiongkok, dia membutuhkan ekspor terus dengan industri dia sangat besar. Dan dia tidak mungkin memiliki sumber daya alam untuk menyuplai kebutuhan dia sendiri, dan tidak punya penduduk yang mampu menyerap semuanya itu. Pasti diperuntukkan untuk dunia lain. Barang Cina itu sangat kuat di Eropa maupun Amerika. Persaingan dagangnya sangat kuat ya itu. Nah, ini membuat banyak negara Eropa ini khawatir mungkin dengan pengaruh Cina yang sedemikian besar, belum lagi penguatan Rusia dan lainnya. Jadi Hagia Sophia ini kalau kita baca, bisa jadi ini adalah politik Turki untuk meletakkan dirinya dalam spektrum perubahan sosial atau perubahan geopolitik yang sangat keras ini ya. Artinya kalau kita sekarang kapal-kapal Amerika dan sekutunya ditahan oleh Iran di Timur Tengah, di utara oleh Rusia, di timur oleh Cina. Lah Turki di tengah-tengahnya, karena Turki letaknya adalah di persimpangan semua wilayah-wilayah itu. Dan dia menjadi buffering zone menjadi zone penyangga.
karena dialah memutus rantai antara Asia Tengah sampai kepada wilayah Rusia dan Cina dan Asia Selatan dengan wilayah Afrika dan dunia Afrika, itu yang bisa menjadi memecah atau menghalangi ketersambungan itu adalah Turki. Turki juga memecah ketersambungan antara Eropa dengan Asia. Nah, Turki ini sangat strategis wilayah, tadi sebagian disampaikan oleh Pak Abdurrahman. Maka simbol Hagia Sophia ini harus dibaca secara luas. Apa yang sudah diinginkan oleh Erdogan? Erdogan ini orang luar biasa. Erdogan ini presiden yang sangat pandai mengembangkan ekonominya dan pembangunannya. Satu sisi dia ini presiden yang cukup pandai memainkan kartu geopolitik. Dia tahu kapan dia harus menunjukkan diri menjadi bagian dari Asia, kapan dia menjadi bagian dari Asia Tengah, kapan dia menjadi bagian dari Eropa, kapan dia menjadi sejarah dari Timur Tengah. Jadi Erdogan ini adalah orang yang memainkan banyak kartu di sana itu. Nah, ketika Hagia Sophia jadikan masjid, pertanyaan adalah apakah memang Erdogan berniat menjadi pemimpin dunia Islam? Questioning. Ataukah itu hanya politik dalam negeri dia? Dalam pengertian bahwa Erdogan sedang memobilisir kekuatan di dalam negeri di tengah tekanan pandemi dan juga dari oposisi yang sempat hampir mengkudeta pada beberapa tahun yang lalu yang dituduhkan pada Gulen. Apakah itu demikian yang terjadi? Memang kita meraba-raba dalam perspektif ini karena membaca geopolitik dan membaca perkembangan dunia memang rumit. Hagia Sophia ini kecil, tapi kecil ini menjadi simbolitas dari arah Turki kemana. Apa yang dimau oleh Turki. Dan Turki tentu membaca perubahan geopolitik di sekitar dia. Turki tentu membaca apa yang terjadi di dunia sekitar dia. Kenapa dia mengambil sikap demikian? Ada yang menspekulasi bahwa Turki ini agak kecewa dengan proses masuknya dia ke Uni Eropa yang dihambat atau merasa terhambat dengan proses yang dipersulit. Maka dia kemungkinan mungkin mengambil sikap agak sedikit meneguhkan satu jati diri keislaman sebagai satu warning barangkali bahwa Turki ini jangan dipandang enteng dan kalau tidak diakomodasi Eropa dia bisa akan berbalik menjadi bagian dari dunia yang lain dari Eropa itu. Maka membaca Hagia Sophia ini saya kira tidak sederhana dalam melihatnya dan meskipun ini hanya sederhana, perubahan rumah ibadah yang di Eropa terjadi banyak sekali. Di Israel banyak sekali terjadi seperti itu. Tetapi mengapa Hagia Sophia ini penting? Ya karena dia sangat simbolistik. Dia memiliki simbol yang sangat kuat untuk memperlihatkan satu kecenderungan dunia maupun sikap politik Turki sendiri di dalam negeri. Ya, saya sendiri tidak berani menyimpulkan apakah Erdogan ini sedang betul-betul ingin membawa Turki menjadi negara yang lebih, dalam tanda kutip, lebih Islam, karena nyatanya masih sekuler sampai sekarang, dan partainya Erdogan juga campuran, tidak hanya orang Islam, juga partai demokratis, ya campuran juga. Apakah demikian? Ataukah memang ini satu bargaining yang dilakukan oleh Erdogan di dalam negosiasi dia dengan Eropa maupun negosiasi dia di dalam persoalan Timur Tengah sendiri yang sekarang memanas, ya memanas karena banyak negara dukungan Iran ini sangat kuat. Sementara negara-negara yang dukung Amerika seperti Arab Saudi ini sedang mengalami kegalauan ya karena perubahan-perubahan yang sangat besar di sekitar dia. Jadi ini mungkin satu pengantar dari saya mengenai persoalan Hagia Sophia ini yang satu sisi kita secara kultural mengapresiasi sebagian ulama, sebagian umat Islam mengapresiasi bahwa Hagia Sophia menjadi masjid kembali sebagaimana dahulu kala. Satu sisi ada yang khawatir itu mempertinggi ketegangan umat beragama di banyak negara, khususnya kalau orang Indonesia membaca, dia akan membaca dengan perspektif itu. Yang ketiga, mungkin yang lebih menjadi persoalan bagi banyak negara adalah Turki ini mau kemana Turki dengan Hagia Sophia ini? Dia mau apa dengan itu? Apa dia mau detach, mau keluar atau merasa keluar dari bagian Eropa? Karena seperti kasus pembelian senjata penangkal S-400 ini kan jadi perdebatan dia dengan Amerika karena Turki salah satu negara yang mensuplai underdeal dari pesawat F-35, namun dia juga kemudian ngotot untuk membeli persenjataan dari Rusia yang membuat Amerika marah itu kan, sudah dapat senjata kami, mengapa pengen yang lain?
Jangan-jangan Turki mau mendua ini kan. Itu kekhawatiran yang apakah ini juga permainan Erdogan untuk ke sana. Allah alam ini di dalam hal seperti ini. Saya kira demikian. Saya waktunya 30 menit. Terima kasih. Saya kembalikan pada Pak Yus Yusman selaku moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz Ahwan. Ya, terima kasih kepada Pak Ustadz Ahwan Fanani yang telah memberikan paparan dengan cukup detail menurut saya, karena waktu juga yang membatasi sehingga harus sedikit meringkas apa yang disampaikan. Cukup menarik, ada 3 poin akhir yang bisa kita tangkap ya, dengan berubahnya museum dari museum menjadi masjid ini ada 3 katanya tadi. Dari menurut Pak Dr. Ahwan ini pertama kita bisa mengapresiasi kembali menjadi masjid para tokoh-tokoh agama. Yang kedua, ini akan menjadi pertentangan yang bisa mempertegang suasana di Eropa. Yang ketiga, apakah Erdogan akan mendua? Ini menjadi catatan kita bersama. Mudah-mudahan ini adalah yang terbaik, khususnya untuk kebangkitan Islam. Tentunya kita berharap ke arah yang lebih baik, Pak. Harapannya pasti yang kita pilih adalah harapan yang terbaik untuk umat Islam. Ya, terima kasih kepada narasumber kita, Dr. Ahwan Fanani dan Bapak Ilham Khairi yang sudah memberikan paparannya begitu jelas, begitu detail, dan menginspirasi kita dan menambah wawasan kita terhadap isu politik dunia, bahwa Masjid Hagia Sophia ini dan kebangkitan umat Islam ini menjadi sebuah simbol yang dilakukan oleh Presiden Erdogan. Dan mudah-mudahan di Indonesia juga apapun simbolnya, apapun bentuk gerakannya, ini tetap kebangkitan umat Islam harus dibarengi dengan toleransi yang tinggi, karena keberagaman umat Islam di Indonesia ini harus menjadi keutamaan. Tidak bisa kita memandang sebelah mata terhadap kanan kiri kita dengan beraneka ragam suku dan beraneka ragam agama, dan tentunya ini para ulama harus memberikan kesejukan kepada bangsa kita. Sama-sama berjalan, namun tidak terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Ahwan Fanani dan Bapak Kiai Ilham Khairi yang sudah menemani kita semua di Bincang Online, menambah inspirasi Masjid Hagia Sophia dan kebangkitan umat Islam di tema hari ini. Dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di episode yang akan datang dengan tentunya tema-tema yang lebih menarik lagi. Terima kasih.